Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laura Derita dengan NPM 18010023 akan menjelaskan mengenai proposal penelitian eksperimen yang berjudul Pengaruh Pembelajaran Kontekstual dan Gaya Berpikir Terhadap Prestasi Belajar Biologi. Yang pertama yaitu mengenai latar belakang, perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tidak terlepas dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni dan budaya. Sementara itu, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pada saat ini tidak lepas dari peran pendidikan, dan pendidikan merupakan bagian hakiki dari kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, masalah pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Masalah pendidikan seringkali menjadi topik perbincangan yang menarik dan hangat di kalangan masyarakat luas dan lebih-lebih lagi pakar pendidikan. Hal ini merupakan hal yang wajar karena semua orang berkepentingan dan ikut terlibat dalam proses pendidikan. Pembelajaran pada hakikatnya merupakan proses komunikasi antara siswa dan pendidik, serta antara siswa dengan rangka perubahan sikap. Hal tersebut menunjukkan bahwa proses pembelajaran perlu adanya komunikasi dan interaksi, yaitu penyampaian materi dari guru kepada siswa. Belajar biologi akan lebih mudah dan jelas jika objek yang sedang dipelajari dapat diamati secara langsung, namun tidak semua objek pembelajaran biologi dapat diamati secara langsung. Diperlukan perangkat pembelajaran untuk membantu menjelaskan pesan pembelajaran sehingga persepsi siswa dan dengan objek yang sebenarnya menjadi sama. Suatu metode pembelajaran dapat dihasilkan dengan menggunakan alat peraga pembelajaran atau sering kali dikenal dengan media pembelajaran. Namun, terkadang alat peraga yang digunakan masih kurang menarik dikarenakan kurang atraktif dan monoton. Biologi adalah pelajaran yang dianggap sulit dipahami dan membosankan oleh sebagian besar siswa SMA Negeri 2 Tanjung Mutiara. Berdasarkan alasan tersebut, sebagian besar prestasi belajar siswa pada mata pelajaran biologi, khususnya pokok pembahasan ekosistem rendah. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil ulangan dan tugas siswa, yaitu 10 dari 32 siswa yang mencapai kriteria ketuntasan minimal atau KKM yang ditetapkan yaitu 70 dengan nilai rata-rata 65. Hal ini disebabkan oleh metode pembelajaran guru yang masih menggunakan metode konvensional yang menyebabkan siswa menjadi jenuh dan tidak bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Dalam pembelajaran biologi, selama ini, guru menerapkan strategi klasikal dengan metode ceramah menjadi pilihan utama sebagai metode pembelajaran. Pembelajaran atau urutan sajian materi dalam pembelajaran biologi yang biasa digunakan selama ini adalah yang pertama, pembelajaran diawali penjelasan singkat materi oleh guru. Siswa diajarkan teori, definisi, terutama yang harus dihafal. Yang kedua, pemberian contoh dan soal. Yang ketiga, diakhiri dengan latihan dan soal. Dalam latihan soal, siswa selalu diarahkan untuk menjawab benar untuk setiap jawaban benar. Kemampuan berpikir konvergen siswa lebih ditekankan tanpa memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir divergen. Pembelajaran biologi dengan pembelajaran kontekstual memberikan kebebasan kepada siswa untuk mengungkapkan gagasan-gagasannya, perolehan informasi dan merespon permasalahan yang diberikan. Pembelajaran kontekstual merupakan pembelajaran yang menekankan pada tingkat berpikir yang tinggi, yaitu berpikir divergen atau kreatif. Sedangkan pembelajaran biologi yang menggunakan pembelajaran konvensional cenderung mengarahkan siswa untuk memberi respon yang tunggal terhadap permasalahan yang diberikan. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mencoba menerapkan pembelajaran kontekstual dan dalam pembelajaran biologi dengan melaksanakan penelitian berjudul Pengaruh Pendekatan Kontekstual dan Gaya Berpikir Terhadap Prestasi Belajar Biologi. Selanjutnya, identifikasi masalah. Berpijak pada latar belakang yang diuraikan di atas, maka terkait dengan prestasi belajar biologi siswa dapat diidentifikasikan beberapa permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana prestasi belajar biologi siswa SMA Negeri 1 Tanjung Mutiara. Yang kedua, faktor-faktor apakah yang mempengaruhi prestasi belajar biologi siswa. Yang ketiga, pendekatan pembelajaran yang bagaimana dapat membantu meningkatkan prestasi belajar biologi. Selanjutnya, apakah pendekatan kontekstual mampu meningkatkan prestasi belajar siswa biologi? Yang kelima, manakah yang lebih baik dalam pembelajaran biologi, apakah pendekatan kontekstual atau pendekatan konvensional? Yang keenam, bagaimanakah gaya berpikir siswa SMA Negeri 1 Tanjung Mutiara? Yang ketujuh, bagaimanakah prestasi belajar biologi siswa yang memiliki gaya berpikir konvergen? Selanjutnya, bagaimanakah prestasi belajar biologi siswa yang memiliki gaya berpikir divergen? Selanjutnya, apakah pendekatan belajar dalam biologi sebaiknya mempertimbangkan gaya berpikir siswa? Selanjutnya, pembatasan masalah.
Idealnya semua masalah yang diidentifikasi harus dikaji agar memperoleh peningkatan prestasi belajar biologi yang optimal. Mengingat kompleksnya permasalahan seperti yang telah diungkapkan pada identifikasi masalah yang di atas, serta terbatasnya dana, waktu, alat, dan kemampuan, maka pengkajian pada penelitian ini hanya terbatas pada prestasi belajar biologi sebagai akibat dari pendekatan pembelajarannya digunakan dalam pembelajaran biologi dan gaya berpikir yang dimiliki oleh siswa. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan batasan masalah tersebut dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, apakah terdapatnya perbedaan prestasi belajar biologi antara siswa yang diajarkan dengan pendekatan pembelajaran kontekstual dan siswa yang diajarkan dengan pendekatan pembelajaran konvensional? Selanjutnya, untuk siswa yang memiliki gaya berpikir divergen, apakah prestasi belajar biologi siswa yang diajarkan dengan pendekatan pembelajaran kontekstual lebih baik daripada prestasi belajar biologi siswa yang diajarkan dengan pendekatan pembelajaran konvensional? Yang ketiga, untuk siswa yang memiliki gaya berpikir konvergen, apakah prestasi belajar biologi siswa yang diajarkan dengan pendekatan pembelajaran konvensional lebih baik daripada prestasi belajar biologi siswa yang diajarkan dengan pendekatan pembelajaran kontekstual? Selanjutnya, yang keempat, apakah terdapat interaksi antara pendekatan pembelajaran dengan gaya berpikir siswa dalam pengaruhnya terhadap prestasi belajar biologi? Selanjutnya, tujuan penelitian. Sesuai dengan pembahasan-pembahasan yang telah dirumuskan pada bagian terdahulu yang akan dicari solusinya, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui perbedaan prestasi belajar biologi siswa yang diajarkan dengan pendekatan pembelajaran kontekstual dengan pendekatan pembelajaran konvensional. Selanjutnya, yang nomor 2, pada siswa yang memiliki gaya berpikir divergen, untuk mengetahui perbedaan prestasi belajar biologi antara siswa yang diajarkan dengan pendekatan pembelajaran kontekstual dan siswa yang diajar dengan pendekatan pembelajaran konvensional. Selanjutnya, pada siswa yang memiliki gaya berpikir konvergen, untuk mengetahui perbedaan prestasi belajar biologi antara siswa yang diajar dengan pendekatan pembelajaran kontekstual dan siswa yang diajar dengan pendekatan pembelajaran konvensional. Yang keempat, untuk mengetahui ada tidaknya interaksi antara pendekatan pembelajaran dengan gaya berpikir siswa dalam pengaruhnya terhadap prestasi belajar biologi. Selanjutnya, tinjauan pustaka, yaitu yang pertama, hakikat pembelajaran biologi. Yang pertamanya yaitu pembelajaran biologi, sains atau biologi, fisika, kimia memiliki kontribusi yang cukup besar dalam perkembangan teknologi, yaitu sebagai ilmu dasar yang melandasi perkembangan teknologi. Hal ini yang menyatukan keduanya menjadi kesatuan yang dikenal dengan saintek atau iptek. Kemudian, suatu negara tercermin dari kemajuan teknologinya, tentu saja termasuk kemajuan di bidang sainsnya. Belajar biologi akan lebih mudah dan jelas jika objeknya yang sedang dipelajari dapat diamati secara langsung. Namun tidak semua objek pembelajaran biologi dapat diamati secara langsung. Diperlukan perangkat pembelajaran untuk membantu memperjelas pesan yang pembelajaran sehingga persepsi siswa dengan objek yang sebenarnya menjadi sama. Selanjutnya, prestasi belajar biologi. Sebagai seorang guru yang bertanggung jawab terhadap keberhasilan proses belajar mengajar, salah satu tugas pokoknya adalah mengevaluasi taraf keberhasilan rencana dan pelaksanaan empirik. Ada beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini, diantaranya adalah yang dilakukan oleh Sumadi tahun 2004 dan Gita tahun 2005. Hasil penelitian Sumadi terhadap siswa kelas 7 SMA Negeri 1 Tanjung Mutiara diperoleh dari hasil belajar biologi siswa yang mengikuti pembelajaran kontekstual lebih baik dari hasil belajar biologi siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional. Hasil serupa ditemukan oleh Gita yang juga mengkaji tentang pendekatan kontekstual di SMA. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pendekatan kontekstual dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Selanjutnya, hipotesis penelitian. Berdasarkan kaitan antara masalah yang dirumuskan dengan teori yang ditentukan, maka dapat disusun suatu hipotesis sebagai berikut. Yang pertama, terdapatnya perbedaan prestasi belajar biologi antara siswa yang diajar dengan pendekatan pembelajaran kontekstual dengan prestasi belajar biologi siswa yang diajarkan dengan pendekatan pembelajaran konvensional. Yang kedua, untuk siswa yang memiliki gaya berpikir divergen, prestasi belajar biologi siswa yang diajar dengan pendekatan pembelajaran kontekstual lebih baik daripada prestasi belajar biologi siswa yang diajar dengan pendekatan pembelajaran konvensional. Yang ketiga, untuk siswa yang memiliki gaya berpikir konvergen, prestasi belajar biologi siswa yang diajar dengan pendekatan pembelajaran konvensional lebih baik daripada prestasi belajar siswa yang diajar dengan pendekatan kontekstual. Selanjutnya, terdapat interaksi antara pendekatan pembelajaran dengan gaya berpikir siswa dalam pengaruhnya terhadap prestasi belajar biologi. Selanjutnya, bab 3, metode penelitian. Yang pertama, ada waktu dan tempat penelitian.
Penelitian dilaksanakan di SMA Negeri 1 Tanjung Mutiara tahun pelajaran 2020 sampai 2021. Jenis penelitiannya itu penelitian ini berjenis penelitian eksperimen. Selanjutnya populasi dan sampel penelitian. Populasi penelitian ini adalah siswa kelas 7 SMA Negeri 1 Tanjung Mutiara yang dibagi menjadi 7 kelas, yaitu 8A, 7B, 8C, 8D, 7E, 8F, dan 8G. Informasi yang diperoleh dari wakil kepala sekolah urusan kesiswaan akademik dikatakan setara karena dapat mengelompokkan siswa dalam kelas-kelas tersebut disebar secara merata antara siswa yang memiliki kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Hal ini berarti tidak terdapat kelas unggulan maupun non-unggulan. Selanjutnya sampel penelitian. Pemilihan sampel penelitian ini tidak dilakukan mengacakkan individu karena tidak bisa mengubah kelas yang telah terbentuk sebelumnya. Dilakukan pengacakan individu. Kelas dipilih sebagaimana telah terbentuknya tanpa campur tangan peneliti dan tidak dilakukan pengacakan individu. Kemungkinan pengaruh-pengaruh dari keadaan subjek mengetahui dirinya dilibatkan dalam eksperimen dapat dikurangi sehingga penelitian ini benar-benar menggambarkan perlakuan yang diberikan. Selanjutnya, rancangan dan prosedur penelitian. Pertama, rancangan penelitian. Penelitian ini dilakukan pada kelas 8 semester 2 tahun ajaran 2020-2021 di SMA Negeri 1 Tanjung Mutiara. Pada dasarnya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan pembelajaran kontekstual dan gaya berpikir siswa yang terdapat prestasi belajar siswa biologi dengan manipulasi variabel bebas, yaitu pembelajaran kontekstualnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan pembelajaran kontekstual dengan gaya berpikir siswa terhadap prestasi belajar biologi siswa dengan memanipulasi variabel bebas, yaitu pembelajaran kontekstual dan gaya berpikir siswa, sedangkan variabel yang lain tidak bisa dikontrol secara ketat sehingga desain yang penelitian yang digunakan adalah desain eksperimen semua. Selanjutnya, prosedur penelitian. Pada penelitian ini, langkah-langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan sampel berupa kelas dari populasi yang tersedia dengan cara random. Yang kedua, dari sampel yang telah diambil, kemudian diundi untuk menentukan kelas eksperimen dan kelas kontrol. Selanjutnya, menyusun media pembelajaran yang nantinya digunakan selama proses belajar mengajar pada kelompok eksperimen. Keempat, menyusun instrumen penelitian berupa tes prestasi belajar pada ranah kognitif untuk mengukur prestasi belajar biologi siswa. Selanjutnya, kelima, untuk mengkonsultasikan instrumen penelitian dengan guru biologi, dosen biologi, dan dosen pembimbing. Selanjutnya, mengadakan validasi instrumen penelitian, yaitu tes prestasi belajar biologi. Yang ketujuh, memberikan tes gaya berpikir untuk memilih gaya berpikir konvergen dan gaya berpikir divergen siswa. Selanjutnya, melaksanakan penelitian, yaitu memberikan perlakuan kepada kelas eksperimen berupa pembelajaran kontekstual dengan sintek pembelajaran. Selanjutnya, variabel penelitian dan definisi operasional. Variabel penelitian itu terbagi melibatkan dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Yang variabel bebas dalam penelitian ini adalah pembelajaran kontekstual yang dikenakan pada kelompok eksperimen dan pembelajaran konvensional yang dikenakan pada kelompok kontrol. Selanjutnya, variabel terikat. Pada variabel terikat dalam penelitian ini adalah prestasi belajar biologi siswa. Selanjutnya, definisi operasional untuk menggambarkan secara operasional variabel penelitian. Di bawah diberikan definisi operasional masing-masing variabel. Sampai di situ proposal yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.